Baik Tuan, Baron mengangguk paham. Tanpa disadari dari balik pintu, Maura mendengar semuanya. Entah apakah ia harus senang atau bagaimana, tapi Maura masih penasaran untuk apa bosnya mencari tahu tentang dirinya yang dijual pada malam itu. Maura menghembuskan nafasnya dengan pelan. Ia berusaha untuk tidak peduli atas apa yang dibicarakan oleh bosnya. Setelah itu, Maura mengetuk pintu dan setelah mendapat sahutan dari dalam, wanita hamil itu segera membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam. Maura meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja. Setelah itu ia segera keluar dari ruangan bosnya. William menatap punggung Maura sampai menghilang dari balik pintu. William berjanji akan melindungi Maura, bahkan jika anak yang masih dalam kandungan terbukti darah dagingnya. William bersedia untuk menikahinya. Kalau begitu saya permisi sekarang Tuan. Baron berpamitan. Oke, William mengangguk. Setelah Baron keluar dari ruangannya, William memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun belum sempat William menyentuh pekerjaannya, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Sontak laki-laki berkemeja putih itu mendongak. Terlihat jika istrinya datang. Entah ada urusan apa, kenapa tiba-tiba Valerie datang ke kantor. Sayang, ada apa? Tanya William. Laki-laki itu bangkit dan melangkah mendekati istrinya. Sayang, uang yang kamu kasih untuk biaya pernikahan Amarta diminta sama mama kamu. Valerie mengadu. Mendengar aduan dari istrinya, sontak William terkejut. Itu tidak mungkin. Bukankah uangnya aku kasih ke kamu langsung? William sedikit tidak percaya dengan apa yang istrinya itu katakan karena ia masih ingat betul kalau uangnya William transfer langsung ke rekening milik istrinya dan rasanya tidak mungkin kalau uang itu diminta oleh ibunya. Ya ampun sayang, untuk apa aku bohong? Tadi mama datang ke rumah dan nanya soal biaya pernikahan Amarta, terus mama maksa agar uang yang kamu kasih ditransfer ke rekening mama. Valerie menjelaskan. Mendengar itu William diam. Entah kenapa ia belum percaya Soraya memang melarang William untuk membiayai pernikahan adik iparnya. Tapi kalau sampai meminta uang yang sudah diberikan, rasanya tidak mungkin. Terus kamu transfer semua? Tanya William. Enggak, hanya setengah. Jadi kamu harus transfer lagi setengah. Soalnya hari ini mau dipakai, jawab Valerie. William menghela nafas, lalu mengambil benda pipih miliknya itu. Tanpa hitungan menit, uang yang istrinya minta sudah masuk ke rekening. Sudah aku transfer. William meletakkan ponsel miliknya. Mendengar itu, lantas Valerie mengambil benda pipih miliknya dan langsung mengeceknya. Wanita berambut pirang itu seketika tersenyum setelah melihat nominal yang tertera pada layar ponselnya. Terima kasih ya sayang. Valerie mencium pipi suaminya. Sama-sama. William mengangguk. Ya sudah, aku pergi sekarang ya, Valerie. Setelah mencium pipi suaminya, setelah berpamitan, Valerie bergegas keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya uang ini bisa aku pakai untuk keperluanku sendiri. Valerie tersenyum, lalu melangkah menuju lift. Di dalam ruangan, William memijit pelipisnya yang terasa cukup pusing. Setelah dari kantor nanti, William berencana untuk ke rumah ibunya terlebih dahulu. Ia ingin memastikan apakah ibunya benar-benar meminta uang tersebut atau tidak. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah pulang dari kantor, William benar-benar mampir ke rumah ibunya. Ia ingin tahu apakah yang dikatakan istrinya itu sebuah kenyataan atau hanya rekayasa semata. Setibanya di rumah ibunya, William langsung masuk ke dalam. Mama di mana? William melangkah menuju ruang tengah karena biasanya sang ibu sedang menonton televisi atau membaca majalah. Soraya mendongak lalu menutup majalah yang ada di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Sementara itu, William menjatuhkan bobotnya di sofa. Laki-laki itu merasa bimbang saat hendak menanyakan perihal uang yang diminta oleh ibunya itu. Ada apa? Tidak biasanya kamu datang ke sini, tanya Soraya. Kamu sendirian atau? William sendirian, Mah. William memotong ucapan ibunya. Mendengar
Mendengar itu Soraya hanya mengangguk. "Ma, William mau tanya, apa benar uang untuk biaya pernikahan Amarta diminta sama Mama?" tanya William hati-hati. Soraya yang mendengar itu nampak terkejut. Ia tidak menyangka jika kedatangan putranya ternyata hanya untuk menyatakan hal tersebut. "Siapa yang bilang?" tanya Soraya dengan begitu santai. "Valerie, Ma." Jawaban dari putranya membuat Soraya mengangguk. "Lantas kamu percaya?" Soraya menatap wajah tampan putranya. William nampak ragu, tapi ia tahu kalau istrinya tidak pernah berbohong. "Jadi benar kalau Mama sudah Mama duga. Kamu pasti akan lebih percaya dengan ucapan istrimu ketimbang mamamu sendiri." Soraya memotong ucapan putranya. Wanita itu terdiam seraya mengusap dadanya yang sedikit nyeri. Menantunya kembali mengadu domba dirinya dan putranya lagi. "Ma, William kan sudah bilang, William hanya berniat untuk membantu, tidak lebih. Lagi pula apa salahnya sih? Keluarga Valerie, keluarga William juga," ungkap William. Laki-laki itu akan terus membela istrinya selama apa yang dilakukan dan dikatakan oleh sang istri itu benar. Iya. Sejak menikah, kamu memang sulit untuk diajak bicara." Soraya menghela nafas. "Ya sudah, lebih baik sekarang kamu pulang. Mama kecewa sama kamu karena kedatangan kamu ke sini hanya karena masalah itu." Soraya menatap mata elang putranya. "Mama pikir kamu datang karena kangen atau ingin melihat kondisi wanita yang sudah mengandung dan melahirkanmu. Tapi setiap kamu datang, pasti karena masalah seperti itu." Soraya benar-benar kecewa dengan putranya. Mendengar itu William diam. Laki-laki itu merasa tidak enak atas ucapan ibunya. "Ma, William, sudah, Mama capek mau istirahat." Soraya memotong ucapan putranya, lantas bangkit dan meninggalkan William yang masih termangu di tempat. Ingin mengejar, tapi ia urungkan. Jika ibunya sudah kecewa atau marah, sangat sulit untuk diajak bicara. William mengusap wajahnya dengan gusar, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Selalu berakhir dengan cara seperti itu. Di lain tempat saat ini Valerie tengah berada di sebuah kafe. Wanita berambut pirang itu tengah menikmati secangkir kopi cappuccino bersama dengan seorang laki-laki. Keduanya terlihat begitu dekat, bahkan mereka seperti sepasang kekasih yang sedang menghabiskan waktu bersama. "Bagaimana? Apa suamimu tidak curiga?" tanya Alex, laki-laki yang kini tengah bersama dengan Valerie. "Kamu tidak perlu khawatir, William tidak akan pernah mencurigaiku. Dia selalu percaya dengan semua ucap Valerie. Selama ini William memang sangat mempercayai istrinya. Kamu memang hebat. Rasanya aku tidak sabar ingin melihat kehancuran suamimu itu," kata Alex. Ya, keduanya memang sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan William. "Jangan terlalu buru-buru, tidak asyik dong. Semuanya harus aku miliki lebih dulu. Setelah itu baru kita hancurkan," kata Valerie. Mendengar itu Alex tersenyum. Apa yang Valerie katakan memang benar. "Iya, kamu memang benar." Alex setuju dengan ucapan kekasihnya itu. Iya, meski Valerie sudah menikah dengan William, tetapi wanita itu tetap saja menjalin hubungan dengan Alex, kekasihnya. "Setelah ini kita mau kemana lagi?" tanya Alex. "Sepertinya aku harus pulang deh, soalnya udah sore juga. Takut nanti William curiga kalau aku pulang terlambat," ujar Valerie. Sejujurnya ia masih ingin menghabiskan waktunya bersama dengan kekasihnya, tapi Valerie harus pandai mengatur waktu agar suaminya tidak curiga. "Baiklah, tidak masalah. Oh iya, berkasnya sudah aku siapkan. Tinggal pintar-pintar kamu saja untuk minta tanda tangan William." Alex mengeluarkan map dari tas miliknya dan meletakkannya di hadapan Valerie. Valerie mengambil berkas tersebut, lalu membukanya dan membaca isinya. Wanita berambut pirang itu tersenyum. Setelah ini, ia harus berjuang untuk mendapatkan tanda tangan suaminya. Agar suaminya tidak curiga, Valerie harus mencari alasan yang tepat.
Ya sudah, aku pulang dulu ya. Valeri menyimpan berkas tersebut ke dalam tas miliknya. Oke, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, Valeri bangkit dan beranjak meninggalkan kafe tersebut. Begitu juga dengan Alex. Laki-laki itu juga bergegas untuk pergi. Kini Valeri sudah dalam perjalanan pulang. Rasanya ia tidak sabar ingin segera sampai di rumah. Valeri juga tidak sabar ingin melihat suaminya menandatangani berkas yang ia bawa. Dengan begitu Valeri tidak akan kesulitan untuk menjatuhkan William suaminya. Setibanya di rumah, Valeri langsung masuk ke dalam kamarnya dan bergegas untuk membersihkan diri. Beruntung William belum pulang. Itu artinya Valeri tidak perlu mencari alasan jika suaminya bertanya. Selepas mandi dan berpakaian, Valeri memilih untuk duduk santai di sofa yang ada di kamarnya. Tumben jam segini Mas William belum pulang. Valeri melirik jam yang ada di dinding. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Biasanya jam 5 suaminya pasti sudah pulang. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kini usia kandungan Maura sudah 9 bulan, tinggal menunggu kapan lahirnya. Beruntung Maura sudah pindah dari kontrakan dan memilih untuk mencari kamar kos. Sejauh ini Maura bisa bernafas dengan lega karena Tante Rianti dan anaknya Rosa tidak lagi mencari dirinya. Sementara itu, rencana pernikahan Rosa dengan Andreas terpaksa diundur. Andreas yang terpaksa harus terbang ke luar negeri karena ada masalah kerjaan. Mau tidak mau, pernikahan yang sudah direncanakan secara matang harus diundur sampai masalah yang Andreas hadapi selesai. Hari ini Soraya berencana untuk datang ke perusahaan yang dikelola oleh putranya. Ada sedikit urusan yang akan Soraya bicarakan dengan salah satu orang kepercayaannya yang ia tugaskan di perusahaan tersebut. Soraya benar-benar tidak bisa membiarkan William untuk mengurus perusahaan itu sendirian. Setibanya di kantor, Soraya segera melangkah menuju ke lantai 3 di mana ruangan Pak Haris berada dengan menggunakan lift. Kini Soraya sudah berada di lantai 3. Wanita itu segera masuk ke dalam ruangan Pak Haris. Bu Soraya, silahkan duduk Bu. Pak Haris langsung menyuruh Soraya untuk duduk. Laki-laki parubaya itu cukup terkejut saat melihat Soraya tiba-tiba datang. Pak Haris, bagaimana untuk perkembangannya sampai saat ini? Tanya Soraya tanpa basa-basi. Ia ingin tahu apakah putranya kembali melakukan hal di luar dugaan lagi atau tidak. Sejauh ini semuanya baik-baik saja Nyonya. Tapi kemarin Tuan William baru saja mengalihkan aset perusahaan menjadi atas nama Nona Valeri. Pak Haris menjelaskan. Mendengar hal tersebut, tentu saja Soraya terkejut. Apa? Untuk apa William mengalihkan aset perusahaan menjadi atas nama istrinya? Ujar Soraya yang nampak panik. Saya juga tidak tahu Nyonya. Haris menggeleng. Ia juga tidak tahu kenapa William tiba-tiba melakukan itu. Aset perusahaan masih atas nama saya. William hanya mempunyai beberapa saja yang dialihkan menjadi atas nama Valeri. Aset milik William sendiri atau bukan? Soraya kembali mengajukan pertanyaan untuk Pak Haris. Yang atas nama Tuan William Nyonya. Pak Haris menjelaskan. Mendengar itu Soraya mengangguk. Baik, kamu pantau terus apa yang William lakukan, titah Soraya. Setelah itu Soraya bangkit dan melangkah keluar dari ruangan Pak Haris. Kini Soraya sudah berada di depan ruangan William. Ketika hendak masuk, tiba-tiba Soraya melihat seorang OG yang tengah duduk dia memegangi perutnya yang besar. Suara rintihan membuat Soraya mengurungkan niatnya dan memilih untuk mendekati OG tersebut. Apa yang terjadi? Tanya Soraya. Raut wajahnya nampak panik. Sakit. Hanya itu yang keluar dari mulut OG tersebut, yang tak lain adalah Maura. Maura memaksa diri untuk tetap bekerja meski usia kandungannya sudah 9 bulan. Astagfirullah, apa kamu akan melahirkan? Soraya panik sendiri saat melihat seragam yang dipakai basah. Mungkin air ketubannya sudah pecah. Apa kamu akan melahirkan? Soraya mengeluarkan ponselnya berencana untuk menelpon ambulan. Tapi tiba-tiba William keluar dari ruangan. William! Soraya langsung memanggil putranya. William yang mendengar itu sontak menoleh lalu melangkah menghampiri ibunya. William nampak panik saat melihat Maura yang sudah duduk di lantai seraya memegangi perutnya. Maura,
kamu kenapa? William jongkok tepat di hadapan Maura, sepertinya akan melahirkan, kata Soraya. Mendengar itu, William langsung mengangkat tubuh Maura dan membawanya pergi ke rumah sakit terdekat. Soraya sempat mematung melihat apa yang putranya itu lakukan, namun ia berusaha untuk berpikir positif. Setelah itu Soraya memutuskan untuk menyusul putranya. Kini mereka sudah sampai di rumah sakit. Maura juga sudah berada di ruang bersalin. William dan Soraya menunggu di luar. Jujur, William cukup cemas. Ada rasa takut dan juga khawatir. Soraya melirik putranya yang sedari tadi mondar-mandir tidak jelas, layaknya seorang suami yang sedang menunggu istrinya akan melahirkan. Ya Allah, semoga persalinan Maura lancar. William berdoa dalam hati. Hampir 1 jam menunggu, tapi tak juga terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Hal tersebut membuat William semakin cemas dan juga khawatir, hingga akhirnya pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Melihat ada dokter yang keluar, seketika William bangkit dan langsung menghampirinya. Dokter, bagaimana? Apakah sudah lahir atau pembukaan sudah lengkap? Tapi sampai sekarang bayinya belum juga mau keluar. Kalau boleh saya tahu, suaminya di mana ya? Mungkin saja bayinya menunggu ayahnya. Dokter Nisa menjelaskan. Mendengar hal tersebut, William cukup terkejut. Jika setengah jam tidak lahir juga, terpaksa kami lakukan tindakan operasi. Lanjut Dokter Nisa. William, coba kamu hubungi saya, suaminya, Dok. Tiba-tiba William berseru dan mengaku sebagai suaminya. Tentu saja hal itu membuat Soraya terkejut. Untuk apa putranya mengaku sebagai suaminya? Kenapa tidak bilang sejak tadi, Pak? Ayo cepat masuk, kasihan istrinya. Dokter Nisa langsung menarik tangan William dan membawanya masuk ke dalam. Sementara itu Soraya masih termangu di tempat dengan pikiran yang sudah kacau.